Topik kelima adalah pembuatan menu dan tombol. Buka project di Unity. Klik kanan, sampel scene di hierarki. Pilih Save Scene As. Simpan dengan nama yang diinginkan, misalnya menu AR. Save. Lalu kita akan membuat scene baru yang akan menjadi menu utama yang muncul ketika aplikasi dijalankan. Klik File, New Scene, Save sebagai main menu. Cari gambar yang akan digunakan sebagai background. Import ke Unity. Klik kanan di hierarki. Buat kanvas ke UI. Terdapat kanvas. Ubah tampilan scene menjadi 2 dimensi. Klik aktifkan 2D. Double klik kanvas supaya dia berada di tengah-tengah. Klik kanan kanvas. Pilih UI, image. Atur ukuran kanvas sesuai resolusi yang diinginkan. Ganti render mode menjadi workspace. Ubah width dan height-nya. Misalnya 800 kali 600. Klik image, kita akan memasukkan gambar yang baru sebagai source image. Harus berformat sprite. Di sini belum ada gambar tadi. Maka aktifkan image yang tadi diimport. Ubah tekstur type menjadi sprite. Kembali aktifkan image. Apply untuk pengubahan tipe tadi. Klik source image. Nah, sudah ada image tadi. Lalu atur anchor point seperti segitiga putih di bawah, di tengah-tengah, supaya ditempatkan di ujung-ujung dari kanvas. Klik image, atur posisi di 0, sebaiknya sebelum
Gambar diimpor. Kita ubah dulu supaya resolusinya sesuai dengan kanvas yang akan digunakan. Setelah itu, tambahkan button di kanvas, klik kanan, UI, button. Button ini akan digunakan sebagai tombol menuju menu AR. Posisikan dulu button dengan menggunakan Move Tool. Untuk desain button, terdapat di Asset Store, Window, Asset Store. Asset Store sudah terbuka. Cari button. Filter. Yang free. Klik download. Lalu import. Kembali ke scene. Klik button. Lihat di image, source image. Klik lingkaran di kanan. Pilih button yang diinginkan. Atur ukuran button. Di dalam button, dalam objek button ada teks, klik. Ini saya hapus saja. Posisikan button. Lalu atur anchor point. Ini saya nonaktifkan dulu biar kelihatan. Anchor point dari si button ke ujung-ujung button. Hal ini dilakukan agar ketika kanvas berubah ukuran,
maka proporsi dari objek-objek di dalamnya tetap mengikuti. Jadi ketika kita geser, ada keterangan sekian persen dari kanvas. Baik, lalu atur position nol semua. Ya. Aktifkan kembali image, klik image, checklist. Lagi, ini di rename menjadi button play. Tambahkan satu button lagi, klik kanan, canvas UI button, button close. Posisikan di pojok, pilih desain yang diinginkan, teks bisa dihapus, ukuran button, atur, atur anchor point, atur position menjadi 0 semua. Oke. Desain sudah selesai. Berikutnya, buat script untuk aksi-aksi yang terjadi ketika tombol-tombol tersebut ditekan. Klik kanan di folder kita, pilih create, C# script, beri nama script button, misalnya. Buka file script, double klik. Script ini bisa diedit dengan teks editor apapun, menggunakan Notepad pun bisa, karena di komputer saya sudah tersedia Genie, saya menggunakan Genie. Pastikan nama kelas utama, script button, sama dengan nama file yang sudah dibuat tadi. Hapus isinya, kita buat variabel yang akan menampung nama menu yang akan dituju, lalu buat fungsi untuk menuju ke
menu yang diinginkan. Jalankan fungsi load level yang akan menuju ke menu AR. Satu lagi fungsi untuk keluar dari aplikasi, jalankan fungsi method quit. Ini bisa langsung digunakan karena terdapat di library yang kita gunakan di atas. Lalu save. Setelah itu, buat penampungan script di sini, create empty, beri nama yang diinginkan. Drag script ke penampungan script, aktifkan, tuliskan nama menu yang sudah kita buat sebelumnya, nama scene yang sudah dibuat, menu AR, huruf besar dan huruf kecilnya harus sama persis, bisa di-copy saja. Lalu klik button play. Lihat di button script, on klik, tambahkan klik plus untuk menambahkan event yang terjadi ketika diklik, tarik penampungan script tadi ke sini, lalu pilih function go to menu AR. Untuk close, tambahkan event on click, drag, lalu di sini pilih exit application. Setelah itu, ke file, build settings, klik add open scenes, main menu sudah masuk, buka scene yang menu AR, save dulu scene yang sedang terbuka, klik add open scenes. Setelah itu, klik player settings, lihat di resolution and presentation, karena didesain untuk landscape, maka nonaktifkan portrait, landscape saja. Setelah itu, kembali ke main menu, klik canvas, ubah render mode menjadi screen space overlay, lalu UI scale mode ubah menjadi scale with screen size, referensi resolusinya adalah 800 kali 600. Jika sudah, klik build.
Ini akan membuat file APK, yaitu installer dari Android, beri nama yang diinginkan. Save. File APK sudah berhasil dibuat. Jalankan di Android. Saya upload dulu di Google Drive. Sedang di-upload. Siapkan device Android untuk menjalankan installer APK. Buka Google Drive, jalankan file APK. Tunggu dulu, sedang instalasi. Klik Settings, aktifkan Unknown Source, allow this installation only, install. Oke, ini adalah main menu, lalu klik play untuk menuju ke menu AR. Siapkan marker. Ya, sudah bisa muncul objek 3D-nya. Untuk tombol close, sudah bisa berjalan juga. Ya. Jika build gagal, lihat di Unity, Preferences, External Tool, pastikan Path SDK sama dengan yang di Android Studio. Buka Android Studio. Tunggu dulu, sedang proses. Klik Configure, SDK Manager. Ini adalah path SDK yang harus disesuaikan dengan yang di Unity. Untuk aplikasi AR yang dibuat, masih memerlukan satu tombol lagi, yaitu tombol di menu AR untuk kembali ke menu utama. Silakan dicoba sendiri, bisa dilihat di modul. Sekian topik kelima. Terima kasih.